Sudah ada Yang pertama kita. dari Medan, Pendeta. Pertanyaannya, selamat malam Tajam, mau bertanya. Yohanes 2 ayat 17 ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghapuskan aku. Menghanguskanku. Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Siapa aku di sini? Terus kenapa dihanguskan? Tolong penjelasannya Pak Pendeta. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaan ini. Dari Medan tadi, kalau boleh disebutkan siapa yang bertanya tadi. Oh dari iya, Medan. dari Siapa Medan. tahu ada dituliskan Betul. namanya. Bapak Royanto Situmorang. Selamat malam Bapak Royanto. Terima kasih, selamat malam Pak Royanto Situmorang. Kalau kita lihat di Yohanes 2 ayat yang ke-17, di sana dikatakan ada tertulis. Jadi murid-murid Yesus, pada waktu Tuhan Yesus membersihkan bait Allah dan dia mengusir orang-orang yang berjualan di sana dan menyalahgunakan fungsi dari bait Allah, maka murid-murid pun teringat akan apa yang tertulis, cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Dan ternyata ini ada di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-69, Mazmur pasal yang ke-69 ayat yang ke-10. Karena murid-murid teringat apa yang tertulis. Tertulis di mana? Ada dalam Mazmur pasal yang ke-69 ayat yang ke-10, saya akan baca. Sebab cinta untuk rumahmu, ini adalah kata-kata Daud. Sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela engkau telah menimpa aku. Betapa Daud sangat mencintai rumah Tuhan. Sehingga oleh karena ia sangat fokus kepada rumah Tuhan, ia setia kepada Tuhan, sehingga banyak orang juga yang mencemoohkan dia. Tidak sulit untuk, saya ulangi, tidak mudah untuk berdiri teguh dalam kebenaran dan dalam kasih akan Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan bahwa cinta akan rumah Tuhan, demikian kata Daud dalam kutipan di Mazmur 69, telah menghanguskan dia. Seluruh fokusnya, dia punya perhatian, dia punya usaha-usaha. Apa yang ia lakukan adalah untuk rumah Tuhan. Nah, pada waktu dalam Yohanes pasal yang kedua, pada waktu Tuhan Yesus membersihkan atau menyucikan bait Allah, dikatakan di dalam ayat yang ke-14, dia dapati di dalam bait suci ada pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua uang, lalu kemudian semua yang mereka perjual belikan. Lalu murid-murid mengingat apa yang tertulis dalam Mazmur pasal yang ke-69 ayat yang ke-10. Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Sebenarnya sangat indah sebab Mazmur 69 itu boleh dikatakan mesianik. Mesianik dalam arti bahwa banyak perkataan yang diucapkan oleh Daud itu nanti dalam kehidupan Tuhan Yesus digenapi juga dalam kehidupan Tuhan Yesus. Nah, kata menghanguskan di sini digunakan juga beberapa kali di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Di sini menggunakan kata menghanguskan, tapi kata dalam bahasa Yunani yang diterjemahkan menghanguskan dalam ayat ini diterjemahkan dengan kata-kata yang lain juga di dalam beberapa bahagian Alkitab. Kita ambil beberapa contoh dalam Wahyu pasal yang ke-10. Coba kita lihat Wahyu pasal yang ke-10. Kita akan baca ayat, ya Wahyu 10, coba kita baca ayat yang ke-9. Ini bukan mau menafsirkan Wahyu 10 ayat 9, tapi kita mau melihat bahwa kata menghanguskan ada juga di sini. Ada juga di sini, walaupun dia muncul dalam kata yang lain dalam bahasa Indonesia, tetapi berasal dari kata Yunani yang sama seperti yang digunakan dalam Yohanes 2 ayat yang ke-17. Silakan, tolong dibacakan. Wahyu 10 ayat 9. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia
tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Terima kasih. Apapun makna dari ayat ini, mungkin ada pertanyaan berikut mengenai ayat ini. Tapi yang mau ditekankan adalah di sini ambillah dan makanlah. Kata makanlah itu adalah dari kata Yunani yang sama yang diterjemahkan dalam Yohanes 2 ayat 17, menghanguskan. Jadi kata makanlah. Jadi artinya bahwa gulungan kitab yang dimakan dalam penglihatan itu semua masuk ke dalam perut. Jadi kalau misalnya tertulis tentang Tuhan Yesus seperti yang diingat oleh murid-murid bahwa cinta akan rumah Allah itu telah menghanguskan Yesus. Aku di situ maksudnya adalah Yesus dalam kutipan tersebut. Maka keseluruhan dari diri Tuhan Yesus itu, perhatiannya, kasihnya adalah untuk rumah Tuhan. Semua itu termakan, terambil, tertelan adalah untuk rumah Tuhan. Mungkin kita boleh lihat lagi dalam pasal yang ke-12 ayat yang ke-4. Pasal 12 ayat yang ke-4 masih juga di dalam kitab Wahyu. Wahyu 12 ayat yang ke-4. Silahkan. Wahyu 12 ayat yang ke-4. Ya. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Baik, di sini kata menelan. Jadi kata menghanguskan, lalu kemudian kata memakan, kata menelan. Artinya keseluruhan itu terambil atau ditelan, terserap semuanya untuk sesuatu hal. Demikian juga dengan yang terjadi pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Mungkin satu ayat lagi kita baca, dan kali ini bukan kata menghanguskan atau kata memakan atau kata menelan. Coba kita baca dalam Lukas pasal yang ke-15. Lukas pasal yang ke-15, kita mau baca dalam ayat yang ke-30. Lukas pasal 15 ayat yang ke-30. Saya baca atau Stephen baca, silakan. 15 ayatnya yang ke-30. Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Terima kasih. Kata memboroskan. Itu juga sama dengan kata menghanguskan. Saya lagi bicara tentang kata Yunani itu. Ya, saya tidak sebutkan atau saya sebutkan saja, yaitu katestio. Itu diterjemahkan menghanguskan, memakan, menelan, bahkan memboroskan. Jadi bayangkan bahwa semua yang ada pada Yesus dihabiskan untuk rumah Allah. Seperti diboroskan untuk rumah Allah. Bicara tentang rumah Allah. Memang di dalam Yohanes 2 ayat yang ke-17 itu adalah bait suci yang sudah dipugar oleh Herodes pada saat itu. Tapi dalam perjanjian baru, kata rumah Allah itu bukan hanya menunjuk kepada bangunan rumah Allah itu. Coba kita baca beberapa ayat, kita buka dalam buku 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang keempat dan ayat yang kelima. 1 Petrus pasal yang kedua, kita mau lihat di sini penggunaan kata atau istilah rumah. Silahkan. Ayat 4 dan ayat yang kelima. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Ayat yang kelima. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jadi siapa itu rumah rohani? Apa itu rumah rohani? Kalau baca terus ada ayat yang terkenal dalam pasal 2 1 Petrus ayat yang ke-9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi rumah di sini artinya umat Allah, manusia, jemaat. Jadi kalau dikatakan cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Allah menjelma menjadi manusia, Yesus Kristus. Dirinya ia serahkan untuk manusia, untuk menembus manusia. Semuanya ia habiskan, nyawanya ia serahkan untuk manusia.
ia dicemooh. Semua yang pahit ia telan, semua penderitaan ia harus terima. Untuk siapa? Cinta akan rumahmu. Itu di Yohanes 2 ayat yang ke-17. Sekarang, pasal berikutnya, Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Anaknya yang tunggal oleh karena cinta akan manusia, kasih akan manusia. Pada saudara dan saya, Jeffrey, Stephen, saya, dan umat Tuhan, pemirsa dimanapun saja. Yesus menyerahkan segalanya bagi kita. Wow.